Murid pria itu memaki sang guru yang bernama Fermini Wulansari dengan kata-kata kotor menggunakan bahasa Minang. Pemirsa, 17 pelajar yang diduga terlibat aksi tawuran di Bekasi, Jawa Barat ditangkap polisi. Dari tangan pelajar, petugas menyita senjata tajam yang Guys, ternyata udah banyak banget kasus seperti ini terjadi di dunia pendidikan. Sebenarnya, faktor apa sih yang melatar belakangi hal ini sering terjadi? Ternyata, faktor lingkungan adalah salah satu faktor yang bisa melatar belakangi hal ini terjadi. Lalu, bagaimana lingkungan bisa mempengaruhi proses belajar seseorang? Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi kehidupan khususnya manusia. Lingkungan menjadi sebuah media tempat makhluk hidup tinggal. Selain itu, lingkungan menjadi tempat untuk mencari serta membentuk karakter seseorang. Tidak hanya itu, makhluk hidup juga memiliki fungsi khas sosial timbal balik dengan makhluk sosial yang lain, terutama manusia. Menurut teori belajar sosial yang dikenalkan oleh Albert Bandura pada tahun 1977, di mana teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berhubungan antara pikiran, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kebanyakan perilaku manusia dipelajari dengan mengamati atau meniru perilaku orang lain loh guys. Dengan demikian, dalam teori belajar sosial, lingkungan dianggap sebagai faktor penting yang mempengaruhi perilaku dan proses belajar individu melalui interaksi sosial, norma budaya, dan kondisi fisik di sekitarnya. Peran penting lingkungan dalam mempengaruhi proses belajar. Pengaruh sosial. Lingkungan sosial seperti keluarga, teman sebaya, dan komunitas memiliki dampak yang sangat berpengaruh pada proses belajar individu. Contohnya, seorang anak dapat belajar cara berbicara, berperilaku, dan menyelesaikan masalah dari orang tua, kakak, atau teman sebaya. Penelitian telah menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan di mana belajar didorong dan diperkuat memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menunjukkan prestasi akademik yang lebih baik. Pengaruh budaya. Budaya juga memainkan peran penting dalam pembentukan proses belajar individu. Nilai-nilai, norma-norma, dan sosial yang diterapkan oleh budaya mempengaruhi cara individu belajar dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Contohnya, penelitian tentang perbedaan pendekatan belajar antara budaya Barat dan budaya Timur. Studi menunjukkan bahwa budaya Timur cenderung menekankan pada pembelajaran kolaboratif dan penekanan pada penghargaan sosial. Sementara budaya Barat sering mengutamakan pembelajaran individual dan pencapaian pribadi. Pengaruh lingkungan fisik. Lingkungan fisik termasuk tempat tinggal, tempat belajar, dan lingkungan sekitar juga mempengaruhi proses belajar individu. Contohnya adalah penelitian yang menunjukkan bahwa lingkungan kelas yang nyaman, terstruktur, dan bersih dapat meningkatkan konsentrasi dan motivasi belajar siswa. Sebaliknya, lingkungan yang bising, kacau, atau tidak teratur dapat mengganggu konsentrasi dan menghambat pembelajaran. Studi kasus lainnya dapat melibatkan peran teknologi dalam mempengaruhi proses belajar individu. Sebagai contoh, penelitian telah menunjukkan bahwa akses yang luas terhadap internet dan teknologi digital telah mengubah cara individu belajar dengan menyediakan akses ke sumber daya belajar yang luas dan memungkinkan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran mandiri yang disesuaikan. Namun, teknologi juga akan menjadi pengaruh negatif terhadap dunia pendidikan saat ini. Contohnya, e-learning yang dapat menyebabkan pengalih fungsi guru dan mengakibatkan guru jadi tersingkirkan, atau juga menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individual, karena sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan hanya seorang diri. Seringnya siswa mengakses internet dikhawatirkan siswa atau pelajar bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi mengakses hal-hal yang tidak baik seperti pornografi, game online, bahkan dapat terkena cyber relational addiction.
peserta didik bisa terkena informasi overload, yakni menemukan informasi yang tidak habis-habis di internet. Peserta didik juga menjadi pencandu dari keberadaan dunia maya, bahkan bisa menyebabkan tindakan kriminal, cybercrime, menimbulkan sikap apatis pada masing-masing individu peserta didik. Faktor lingkungan mempengaruhi proses belajar seseorang melalui faktor internal individu. Faktor jasmani. Kesehatan seseorang akan berpengaruh pada proses belajar. Kurang sehatnya seseorang akan membuat menjadi kurang bersemangat dalam belajar. Faktor psikologis juga sangat mempengaruhi individu dalam belajar karena psikologis mencakup intelijensi atau kecakapan dalam menyesuaikan keadaan, situasi yang baru dengan cepat dan efektif. Perhatian, untuk mendapatkan hasil belajar yang baik, maka seseorang harus memiliki perhatian yang besar terhadap objek pembelajarannya. Minat merupakan kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Bakat merupakan kemampuan untuk mengetahui bakat seseorang anak agar dapat menyalurkan bakat dan gagasannya dengan tepat. Kesiapan merupakan kesediaan untuk memberi respon dan reaksi dalam proses belajar. Jadi guys, faktor lingkungan sangat mempengaruhi proses belajar seseorang atau individu. Dari banyaknya kasus yang sering terjadi di dunia pendidikan, seperti peserta didik memarahi gurunya atau bahkan peserta didik terlibat dalam aksi tawuran. Mengapa hal itu sering terjadi? Karena anak-anak dapat terpengaruh dari perilaku yang mereka lihat dari orang lain, keluarga, teman sebaya. Jika mereka sering melihat tawuran atau konflik fisik sebagai cara untuk menyelesaikan masalah atau menunjukkan kekuatan, mereka mungkin akan meniru perilaku tersebut. Faktor lingkungan seperti kurangnya pengawasan, ketidaksetaraan, atau konflik kekuasaan antara kelompok remaja bisa memicu terjadinya tawuran. Lingkungan yang tidak aman atau tidak stabil dapat meningkatkan kemungkinan anak-anak terlibat dalam perilaku tersebut sebagai tindakan yang mereka alami. Dari hal tersebut, cara mencegah agar peserta didik tidak melakukan aksi tawuran dan memarahi gurunya dapat dilakukan dengan cara mendorong kehadiran dan partisipasi tokoh-tokoh yang positif di lingkungan sekolah. Guru, staf sekolah, atau peserta didik yang menunjukkan perilaku yang santun, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan konflik secara damai dapat menjadi contoh yang baik bagi peserta didik lainnya. Memberikan penguatan positif berupa pujian, penghargaan, atau pengakuan atas perilaku yang diinginkan dapat meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut akan diulangi. Misalkan pujian terhadap peserta didik yang menunjukkan sikap hormat dan kerjasama terhadap gurunya. Melalui pelatihan keterampilan sosial, peserta didik dapat belajar cara-cara yang efektif untuk berkomunikasi, menyelesaikan masalah, dan mengelola emosi dengan sehat. Pelatihan ini dapat membantu mereka mengatasi frustasi atau ketegangan tanpa perlu menggunakan kekerasan, membuat aturan dan norma-norma sekolah yang jelas dan diterapkan secara konsisten dapat membantu membentuk lingkungan yang mendukung dan menghormati satu sama lain. Memberikan pemahaman yang jelas kepada peserta didik tentang dampak negatif dari perilaku tawuran dan memarahi guru tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekolah dan masyarakat. Orang tua dan masyarakat membantu menyediakan lingkungan yang mendukung di luar sekolah dan memberikan contoh yang baik bagi peserta didik. Ayo guys, mulai kenali lingkungan belajar kalian agar kalian tidak salah dalam lingkungan belajar.